Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar anak yang hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan kepada pembaca agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan. Ajakan tersebut bisa bersifat tersirat ataupun tersurat. Ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, argumen atau pendapat disertai data dan fakta penguat. Yang kedua, kalimat yang disajikan berusaha meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, biasanya ditandai dengan kata-kata sebagai berikut: harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Bentuk teks persuasi. Yang pertama bisa berbentuk pidato, propaganda atau kampanye lisan atau penjual jamu di tempat terbuka. Yang kedua, berbentuk tulisan, dapat berupa iklan dan selebaran. Yang ketiga, berupa elektronik, dapat berupa iklan di TV, iklan di bioskop, dan lain-lain. Struktur teks persuasi. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan fakta sebagai penguat argumentasi. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Inti dari teks persuasi yang di dalamnya berisi dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu, atau ajakan tersebut bisa tersurat, bisa pula tersirat, atau secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, penegasan kembali. Menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya, biasanya ditandai dengan kata demikian, dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Contoh, jadikanlah internet sebagai penambah wawasan sehingga kita tidak tertipu apalagi terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Yang pertama, kalimat bujukan atau ajakan. Kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu biasanya ditandai dengan kata mari atau ayo. Contoh, sekali lagi, marilah kita selalu berhati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Yang kedua, pendapat. Pandangan atau anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa. Contoh, banyak remaja yang tidak tahu cara mengontrol diri dan mengabaikan ajaran agama. Yang ketiga, fakta. Suatu peristiwa, hal, atau keadaan yang benar-benar terjadi. Contoh, remaja memiliki 10 hak reproduksi yang sepantasnya dipertahankan. Yang keempat, kata teknis atau istilah, yaitu kata yang digunakan dalam bidang tertentu dan dalam situasi tertentu. Contoh, kata reproduksi,
kata wahana, dan wawasan. 5. Kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif terdiri dari yang pertama, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Kata penghubungnya dapat berupa sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan akibatnya. Sebagai contoh, peristiwa itu terjadi karena mereka tidak tahu cara mengontrol diri dan mengabaikan ajaran agama. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terjerumus pada hal-hal negatif. Yang kedua, konjungsi syarat dapat berupa kata jika, jikalau, bila, apabila, asal, dan asalkan. Contoh, remaja tidak akan terjerumus kepada hal negatif jika mereka mendapatkan bekal ilmu agama yang kuat. 6. Kata kerja mental. Kata kerja atau verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Contoh, nah, yang paling penting kita harus bijak dalam menggunakan internet sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Yang ketujuh, kata rujukan atau perujukan. Kata yang menunjukkan sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan bisa faktual atau kesaksian, statistik, contoh, dan objek aktual. Sebagai contoh, berdasarkan data pengunjung perpustakaan, dalam 3 bulan terakhir jarang sekali siswa yang meminjam buku atau membaca buku. Contoh yang kedua, merujuk pada pendapat pakar politik, pemilu tahun ini akan berlangsung meriah dan demokratis. 8. Partikel lah dan kah. Partikel lah dan kah dipakai untuk memperhalus nada kalimat. Contoh, A. Alangkah baiknya jika kita bijaksana dalam menggunakan internet. B. Berhentilah bersenang-senang dengan dunia maya sebelum kita terjerumus ke dalam. Nah, anak-anak yang hebat, demikianlah materi pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum